Moder, krisis uang militer Inggris hancur lebur diserang Rusia. Fakta mengejutkan datang dari Angkatan Bersenjata Inggris atau British Armed Forces yang dikabarkan tengah dihantam krisis keuangan mendalam. Kurangnya amunisi dan juga keharusan memangkas jumlah personel membuat negeri Raja Charles III berada dalam bahaya. Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan jika angkatan bersenjatanya sangat membutuhkan uang saat ini untuk meningkatkan kekuatannya. Sayang sampai saat ini Kementerian Keuangan Inggris dikabarkan tak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dilansir Viva Military Defense Express, Angkatan Darat Inggris Royal Army saat ini tidak bisa dianggap sebagai kekuatan tempur papan atas lagi. Pasukan di bawah komando Jenderal Sir Patrick Sanders tak akan mampu melindungi negaranya dari serangan negara musuh, khususnya kini tengah bersitegang dengan Rusia, karena dulu Inggris sempat memberikan bantuan kepada Ukraina. Dalam laporan lain yang dikutip Viva Militer dari Sky News, fakta ini bahkan diungkap oleh sejumlah perwira tinggi militer Inggris. Beberapa masalah yang membelit adalah kurangnya amunisi untuk menghadapi perang skala penuh. Amunisi yang ada saat ini hanya cukup untuk beberapa hari perang skala penuh. Akibatnya militer Inggris memiliki peluang yang sangat kecil untuk melindungi dan menghadapi serangan rudal seperti yang diluncurkan oleh Rusia di wilayah Ukraina. Pemerintah Inggris didesak untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini. Yang paling realistis adalah meningkatkan pembiayaan industri pertahanan hingga mencapai 19 miliar pound sterling atau setara dengan 346,5 triliun rupiah per tahun. Jumlah ini dinilai paling nyata untuk meningkatkan kekuatan militer dari yang sudah dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris sebelumnya Boris Johnson. Pada tahun 2020 lalu, Johnson berhasil meningkatkan jumlah dana militer Inggris sebesar 16 miliar pound sterling atau setara dengan 291,9 triliun per tahun. Meski punya nilai fantastis, nyatanya dana itu masih jauh dari cukup untuk mendongkrak kekuatan militer Inggris yang semakin lemah. Kekurangan dana militer menjadi hal yang krusial bagi Inggris sebab Inggris adalah salah satu negara terkuat dalam aliansi Pakta Pertahanan Atlantik atau NATO. Diketahui juga jika Inggris adalah salah satu negara yang paling besar memberikan bantuan senjata ke Ukraina. Di sisi lain, Kementerian Keuangan Inggris sebenarnya memahami kebutuhan mendesak untuk mempersenjatai kembali pasukan, apalagi dalam menghadapi kemungkinan perang skala penuh di Ukraina dan melawan Rusia yang bisa meluas. Hal berikutnya adalah menangguhkan rencana pengurangan jumlah personel pada periode 2010 hingga 2015. Jumlah personel Angkatan Darat Inggris naik dari 82.000 ke 102.000 prajurit. Saat ini personel Angkatan Darat Inggris aktif berjumlah 76.000 orang. Ada rencana untuk mengurangi hingga menjadi 73.000. Rencana ini diperhitungkan lantaran keyakinan tidak akan ada perang skala penuh di masa yang akan datang. Namun kini Inggris tengah menghadapi Rusia. Inggris tarik bantuan senjatanya ke Ukraina setelah melihat kemenangan Rusia di sektor terbesar bikin perwira Inggris menyerah. Kemenangan tidak terduga Inggris di sektor daerah yang sangat penting bagi Ukraina mengejutkan Inggris. Inggris yang awalnya menjadi salah satu pemasok senjata ke Ukraina harus menarik kembali bantuan berbayarnya dikarenakan tidak ada harapan lagi bagi Ukraina untuk menang. Sementara itu kemenangan Rusia di wilayah timur menjadi awal baru bagi Kremlin untuk menguasai seluruh Ukraina yang paling ditakuti sekutu Ukraina. Maka dari itu Inggris perlahan menyerahkan diri untuk tidak terlibat lebih jauh karena tidak mau berhadapan langsung dengan Rusia. Di sisi lain, pasukan Rusia membuat kemajuan di zona konflik Bakhmut
Ukraina Timur yang menjadi target utama kampanye Rusia selama berbulan-bulan. Menurut penilaian pejabat militer Inggris, serangan pasukan Rusia akan sulit dipertahankan tanpa kerugian yang lebih besar. Informasi terbaru di Twitter seperti laporan Associated Press, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan unit dari kelompok paramiliter yang dikendalikan oleh Kremlin merebut sebagian besar Bahmut Timur. Dengan sungai yang mengalir melalui pusat kota kini menjadi garis depan. Pasukan dan jalur pasokan Ukraina di kota tambang tersebut tetap rentan terhadap upaya Rusia yang terus-menerus untuk mengelilingi para pembela dari utara dan selatan. Kata pasukan Rusia mencoba untuk mengepung mereka dalam gerakan cincin, kata kementerian tersebut. Blogger militer Rusia dan akun Telegram lain yang pro-Kremlin pada Jumat mengklaim pasukan Rusia memasuki pabrik pengolahan logam di Bakhmut Barat Laut. Sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Washington pada Jumat malam mengacu pada rekaman geolokasi yang menunjukkan pasukan Rusia berada dalam jarak 800 meter dari pabrik Azov, komplek yang sangat padat dan diperkuat pasukan darat Ukraina. Pada Sabtu menunjukkan sikap mereka untuk mempertahankan kota tersebut. Melaporkan di Facebook, perwira teratas mereka terus mengawasi sektor penting dari garis depan yang mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah Moskow meraih kemenangan di medan perang yang lama ditunggu-tunggu. Kolonel Jenderal Alexander Syrskyi beberapa kali mengunjungi Bakhmut dan hotspot lain di garis depan bagian timur selama sebulan terakhir. Di seluruh Ukraina, pekerjaan perbaikan terus berlanjut. Sabtu setelah serangan misil dan drone besar-besaran Rusia 2 hari sebelumnya yang menewaskan 6 orang dan meninggalkan ratusan ribu orang tanpa pemanas atau listrik. Operator jaringan listrik negara Ukraina mengatakan masalah pasokan listrik masih terjadi di 4 wilayah setelah hujan misil, di mana 80 misil Rusia dan sejumlah kecil drone yang meledak menghantam bangunan perumahan dan infrastruktur kritis di seluruh negara. Dalam postingan Facebook, Ukrinegro mengatakan pemadaman listrik terjadwal masih berlangsung di daerah Kharkiv dan Zhytomyr di barat laut Ukraina dan timur laut, serta sebagian dari provinsi Dnipropetrovsk dan Mykolaiv di tenggara.